Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, cuitan mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai soal jangan percaya orang Jawa Tengah, Jokowi dan Ganjar mengundang kontroversi karena mengandung tuduhan serius, merampok kekayaan dan juga menyinggung etnis Jawa. Natalius Pigai pun dilaporkan ke polisi. Saya akan membahasnya bersama dengan dua orang narasumber. Yang pertama ada staf khusus Dewan Pengarah BPIP, Romo Beni Susetio, kemudian politikus PDI Perjuangan, Ruhut Sitompul. Selamat malam Romo Beni. Bang Ruhut. Selamat malam. Selamat malam. Oke, baik. Sebelumnya saya juga ingin menginformasikan kepada Romo Beni, kemudian Bang Ruhut dan juga pemirsa bahwa kami sebetulnya sudah mendapatkan konfirmasi kehadiran Natalius Pigai bersama kita, namun tiba-tiba membatalkan keterlibatannya dalam dialog kita pada hari ini ya. Jadi kami sampaikan bahwa Natalius Pigai mendadak membatalkan keikutsertaannya dalam dialog ini. Oleh karena itu saya lanjut saja ke Bang Ruhut dan juga Romo Beni. Saya tanya dulu ke Bang Ruhut karena ini kan dua nama yang disebut secara jelas, RI 1, Jawa Tengah 1 adalah kader PDI Perjuangan. Dituding merampok kekayaan Papua, membunuh rakyat Papua, menginjak harga diri bangsa Papua dan sebagainya. Apa tanggapan dari PDI Perjuangan? Ya, kalau tanggapan kita, Pigai ini, ya kita udah tahu lah. Ini orang bicara sembarangan, udah tahu nanti sadar dia salah, dia juga mudah sekali langsung minta maaf. Ya, tapi kita sesalkanlah, karena kita bisa lihat bagaimana masyarakat Papua sangat hangat menyambut Bapak Joko Widodo, Presiden kita. Begitu juga Pak Ginanjar, Pak Ganjar, ya Pak Ganjar juga disambut dengan baik. Jadi Pigai mau ngomong apapun, masyarakat Papua itu sangat cerdas, tidak seperti dia, ya, tidak seperti dia. Jadi saya pernah mendengar ya, dia dulu mengkritik TNI di Papua. Ibu-ibu yang menjadi korban suaminya protes ngadu ke Pangap pada waktu itu Pak Agus, ya, dia datang dipanggil, dia minta maaf, ya begitulah dia. Ini juga begini, saya dengar udah dilaporkan ke polisi, ya paling begitu. Tapi karena ini sering dia lakukan, saya mohon Mabes Polri sebagai Kantipmas melalui Polda Metro, tolong dia mesti dikasih pelajaran. Terima kasih Iskandar. Oke, Bang Ruhut, kalau menurut Anda motif dari Natalius Pigai untuk membuat cuit seperti itu, membawa-bawa Jawa Tengah, Presiden Jokowi, Ganjar, itu apa motif dibalik itu? Kalau saya lihat, kalau ini kawan kan berpikir cuma sejengkal dua jengkal aja, nggak ada motifnya. Dia hanya mau bikin gaduh aja. Karena itu sebenarnya orang yang seperti gini nggak usah kita bahas, tapi karena udah mau dibahas ya nggak apa-apa, kita ikut hadir. Tapi saya mohon kepada semua kita lah, jangan si Pigai saja, hati-hati mulutmu harimaumu. Tapi kita berterima kasih masyarakat Jawa Tengah, masyarakat Papua, mereka kita harus teladani, tidak terpancing oleh kompor meleduk kipasan daripada si Pigai yang ganteng itu. Oke, baik. Kenapa ini kami bahas, Bang Ruhut? Meskipun tadi Bang Ruhut bilang ini ingin buat kegaduhan saja, karena memang kita mencegah jangan sampai ada pernyataan dari satu orang kemudian bisa membuat gaduh satu negara. Nah, Romo Beni, bagaimana bagaimana masyarakat atau nama-nama yang disebut Presiden Jokowi, kemudian Pak Ganjar menanggapi cuitan yang seperti ini? Sikap seperti apa yang harus kita ambil? Ya, kalau Pak Jokowi dengan Pak Ganjar kan seorang negarawan, sehingga tidak terlalu merespon itu secara reaktif ya. Tapi kalau kita melihat justru publik, teman-teman kita, saudara kita di Papua malah mengeluhkan Pak Jokowi dan Ganjar. Ini kan sebenarnya menampar apa pernyataan dari Natalius Pigai gitu loh. Dan pernyataan Natalius Pigai itu bahkan direaksi oleh kakaknya. Itu kan berarti orang-orang Papua tidak setuju dengan pernyataannya dia. Jadi ini persoalan personal Natalius Pigai yang menurut saya secara etis itu tidak etis gitu loh.
Kalau seorang intelektual kemudian menunjukkan bahwa dia memang seorang tokoh, harusnya kan tidak pantas dan tidak layak. Karena generalisasi itu kan tidak bisa dijadikan personalisasi pada seseorang. Dan kalau kita melihat rekam jejaknya Pak Jokowi, itu oleh orang-orang Papua dilulukan. Bagaimana ketika suster teriak, Pak Jokowi turun, kemudian kan Pak Jokowi turun mobil, kemudian menyapa, itu kan menunjukkan kedekatan perhatian Pak Jokowi terhadap Papua. Fakta-fakta lain, ya kita lihatlah pembangunan Papua kan sejak zamannya Pak Jokowi luar biasa. Ini kan menunjukkan bahwa Pak Jokowi punya perhatian khusus terhadap Papua, dan ini menjadikan kita semua bahwa Presiden punya hati terhadap orang-orang Papua. Dan Mas Ganjar kan juga dilulukan dan disambut. Dan bagaimana perlakuan Mas Ganjar terhadap teman-teman Papua di Jawa Tengah juga menjadi catatan orang-orang Papua. Sehingga teman-teman Papua mengatakan ke saya bahwa itu personalnya PG, bukan orang-orang Papua. Oke, Romo, selain tudingan pelanggaran HAM, ada sentimen etis yang dituliskan di situ, dibawa-bawa Jawa Tengah di situ. Kalau menurut Romo, kenapa sentimen atau politisasi SARA itu kerap dimunculkan di ruang publik? Ya, itu kan sebenarnya yang paling berbahaya, sentimen-sentimen itu kan membakar emosi publik. Dan menurut saya ini sangat bahaya, karena dia membakar bara konflik itu. Tapi kan masyarakat cerdas, teman-teman Jawa Tengah, tidak terpancing. Justru di situ kita melihat bahwa bangsa ini menjadi dewasa. Tetapi menurut saya saatnya lah stigma-stigma ini tidak lagi menjadi bagian dari politik untuk mencari market. Jangan cari sensasi, kemudian kita mengkomodifikasi politik identitas dan politik rasial ini. Ini sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Karena negara kita ini berdasarkan Pancasila yang menjunjung martabat kemanusiaan. Itu sila kemanusiaan yang adil dan beradab itu. Jadi kalau memang orang beriman menggunakan politisasi ini, karena apa? Karena dalam hal stigma ini kan dia mengkomodifikasi sentimen ini dalam komunikasi dikenal komunikasi interpersonal kan. Jadi yang dikenakan kan sebenarnya stigma Jawa Tengah, dan orang Jawa Tengah dengan tidak mau merespon itu justru merangkul saudara-saudara orang Papua, dan orang Papua juga menunjukkan yang sama simbolik bahwa mereka menyambut gembira, menyambut luar biasa Pak Jokowi. Dan ini kan satu simbol yang bisa kita baca bahwa mereka ini sebenarnya tidak ada masalah. Jadi persoalannya di diri Ignatius Widya saja yang agak aneh gitu loh. Kenapa seperti itu? Ya mungkin cari popularitas, cari sensasi. Tetapi ini sebenarnya akhirnya membuat ketidaksenangan orang Papua juga terhadap dia. Baik, kalau begitu. Selanjutnya di segmen berikutnya saya juga ingin bertanya kepada Bang Ruhut. Ada isu yang beredar bahwa petinggi PDI Perjuangan menyuruh Natalius Pigai menyerang Ganjar. Seperti apa tanggapan dari PDI Perjuangan? Kami akan hadirkan jawabannya sesaat lagi. Masih bersama dengan politikus PDI Perjuangan ada Bang Ruhut Sitompul dan juga staf khusus Dewan Pengarah BPIP Romo Beni Susetio. Bang Ruhut, benar tidak ada petinggi PDI Perjuangan yang mengorder atau menyuruh Natalius Pigai untuk menyerang Ganjar lewat cuitannya tersebut? Mbak Sylvia, tegas saya tolak, itu tidak benar, ya. Karena kami dididik oleh Ketua Umum kami, Bu Megawati Soekarno Putri, kita harus memegang etika berpolitik yang baik. Jadi enggak lah, kita enggak modelnya seperti itu. Apalagi kami lagi bekerja keras membantu pemerintahan Pak Joko Widodo kaitan dengan pandemi COVID-19. Jadi itu tidak benar ada by design atau ada order. Semua kader-kader kami sangat dewasa. Tidak benar ya. Kalau tidak benar, apakah akan ada langkah konkret yang dilakukan oleh PDI Perjuangan? Apakah PDI Perjuangan mendorong agar ini diproses lebih lanjut secara hukum atau dibiarkan saja? Karena ini kan kata Bang
Ruhut tadi omongan yang sembarangan, tidak usah terlalu diurusi. Jadi sebaiknya adakah langkah konkret yang harus diambil? Jujur saja, mungkin ya kader-kader kami ya, seperti yang kejadian kemarin juga ya, melaporkan ya. Contohnya yang hari ini melaporkan ormas relawan itu juga simpatisan kami. Kami berterima kasih karena memang si tiga ini harus dibawa ke ranah hukum karena nanti jadi contoh yang tidak baik bagi masyarakat. Oh boleh ngomong sembarangan, itu kan nggak baik. Jadi saya rasa sudahlah karena dia udah terlalu sering ngomong begini. Ya sebenarnya apa yang dikatakan Romo tadi benar sekali. Kalau saya Pigai melihat bagaimana sambutan rakyat Papua kepada Presiden kita Bapak Joko Widodo, begitu juga kepada Pak Ganjar, ya Gubernur Jawa Tengah. Kalau saya ini Pigai, nggak tahu mau bikin kemana lagi ini muka. Ya, sayang aja kalau ada racun tikus rasa stroberi, Pigai mesti minum cepat-cepat. Kalau saya itu aja. Jadi yang modelnya Pigai ini, kita nggak usah nganggap serius, anggap aja lah ini orang sakit kali. Tapi proses penegakan hukum tetap jalan? Saya rasa kan contohnya hari ini sudah ada yang melaporkan beliau kan, itu kan fakta. Kita mau bilang apa? Mungkin nanti yang lain-lain lagi di daerah kan kita nggak tahu. Karena itu hati-hatilah, itu yang saya selalu katakan, mulutmu harimaumu. Dan Pigai ini seperti yang saya katakan tadi sudah berapa kali dan pernah kejadian dia ngerasanin ya TNI yang meninggal di Papua kan kerjanya hanya tidur-tidur saja. Bagaimana perasaan ibu-ibu TNI yang suaminya meninggal? Kan mereka nggak bisa terima. Akhirnya beliau datang menghadap Pangap pada waktu itu Pak Agus. Waduh, beliau udah deh nggak tahu minta maaf, segalanya lah. Jadi ya model orang seperti ini cuma berani di medsos saja, itu yang saya lihat. Oke, saya ingin tanya pendapat Romo. Romo, beberapa kali Presiden mengingatkan bahwa polisi itu jangan reaktif ya. Kalau ada yang mengkritik Presiden tidak perlu terlalu reaktif karena kritik itu merupakan suatu hal yang biasa dan memang diperlukan. Nah, tapi dalam kasus cuitan Natalius Pigai ini, sikap seperti apa yang harus diambil? Apakah memang tidak perlu terlalu reaktif atau memang demi pelajaran harus diproses secara hukum? Ya, saya melihatnya gini loh, persoalan ini kan sebenarnya kalau kita tidak memberi respon berlebihan, ya orang-orang seperti ini juga tidak akan laku. Jadi kalau kita proses, orang ini akan besar kepala. Jadi menurut saya sekarang bagaimana kita dan menggunakan media sosial itu menjadi komunitas pemutus kata bukan pengiyak kata. Dan ini yang sebenarnya terjadi saat ini gitu loh. Kasus Pigai ini kan tidak ada respon yang cukup signifikan dan orang tidak terpancing dengan reaksi balik itu. Itu justru menurut saya masyarakat semakin dewasa. Nah, pentingnya pengguna media sosial itu untuk menggunakan pendidikan secara etis itu penting. Nah, masalahnya adalah bagaimana kita mendidik masyarakat untuk lebih cerdas, selektif dalam pengguna media sosial sehingga orang-orang seperti itu tidak perlu mendapatkan tempat dan mendapatkan ruang di dalam ruang-ruang publik. Jadi menurut saya ke depannya kalau kita orang-orang seperti ini ya tidak laku karena orang-orang yang menebarkan kebencian, menebarkan permusuhan, menebarkan benih-benih perpecahan itu tidak akan populer di publik. Nah, inilah menurut saya kedewasaan kita pengguna media sosial sehingga orang-orang Jawa Tengah juga tidak terprovokasi dengan provokasinya Pigai ini. Nah, ini yang ke depan memang diharapkan gitu loh. Nah, menurut saya kalau diproses dia akan lebih besar lagi. Tetapi kalau orang memiliki kesadaran menjadi komunitas pemutus kata bukan pengiyak kata, jadi orang-orang itu tidak mendapatkan tempat di ruang-ruang publik, ya tidak akan laku gitu loh. Dan akan dihukum oleh publiknya sendiri. Nah, Romo, berbicara laku atau tidak, ada beberapa case ketika politik identitas ini dijadikan sebagai cara untuk menggayat pemilih. Kita ingat pengalaman di beberapa pilkada, misalnya di pilkada DKI Jakarta yang terakhir itu meninggalkan
ketakutan, trauma juga bahwa politik identitas ini akan dipakai sebagai salah satu cara di proses-proses politik lainnya. Nah, bagaimana supaya cuitan yang seperti ini bernada sara, mungkin ada kepentingan politik tertentu juga, itu tidak dipakai oleh siapapun yang berkepentingan oleh siapapun yang memiliki tujuan politik tertentu ke depannya? Nah, ini masalahnya di sini. Bagaimana ke depan politik gagasan itu lebih penting daripada politik hanya sekedar memanipulasi sara ini. Nah, saya melihatnya masyarakat itu semakin dewasa. Kalau kita melihat dari sejarah 55, kan kasus kita kan lebih dewasa dalam hal memilih. Kan? Akhirnya orang mencari orang pemimpin itu kan yang punya prestasi, rekam jejak yang baik, yang menjunjung tinggi keragaman kemajemukan, itu yang menjadi pilihan. Jadi memang suatu saat itu laku, tetapi setelah tren, kita lihat setelah trennya politik identitas DKI kan tidak menjadi tren untuk politik nasional. Jadi ke depan memang saya memiliki, kalau pendidikan literasi media itu semakin kuat dan pendidikan kritis itu menjadi bagian dari cara berpikir, bertindak, bernarasi warga negara, politik ini tidak akan laku. Jadi orang-orang seperti ini akhirnya ditinggalkan oleh publik juga. Saya itu percaya kok pada saatnya masyarakat itu akan menghukum mereka dengan caranya sendiri. Dan itu terbukti kan, masyarakat Papua secara simbolik membuat perlawanan. Jadi perlawanan masyarakat Papua ketika terjadi stigma terhadap Pak Jokowi dan Ganjar, mereka menyambutnya dengan gembira. Dan sehingga apa yang dikatakan Nathias Pigai kan tidak punya efektivitas. Kalau sesuatu tidak punya efektivitas, tidak punya pengaruh kan dengan sendirinya dia tidak akan bisa eksis juga gitu loh. Baik, oke. Terima kasih Romo Beni Susetio dan juga Bang Ruhut Sitompul telah bergabung bersama kami dalam diskusi kita di Prime Time News hari ini.